A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya banggakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh Islam, para asatidz, dan seluruh hadirin yang hadir di Kongres Umat Islam pada malam hari ini. Juga tentu kepada para pembicara di depan, ini sahabat-sahabat bersama partai politik, dan juga ada Prof. Marsudi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu untuk membicarakan tentang nasib ataupun kondisi kita sebagai umat Islam, umat yang terbesar di Indonesia ini. Temanya sangat luas, bahwa ini menyangkut bagaimana kondisi tentang umat Islam, tapi juga waktu kita sangat terbatas. Karena itu saya ingin mengambil salah satu segmen saja, bahwa kita semuanya sepakat, kita sebagai umat Islam, umat terbesar di negeri ini, kita harus banyak terlibat di dalam proses kenegaraan, proses pembuatan keputusan-keputusan di negeri ini. Artinya kita harus ikut dalam pusat-pusat kekuasaan, karena dengan itulah kita, insya Allah, kita bisa memperjuangkan aspirasi kita, memperjuangkan maslahat-maslahat bagi umat. Tadi Ustadz Arsul Sani, emang beliau selalu mengaku sebagai kader PKS sedang ditugaskan di P3. Banyak hal bisa kita perjuangkan kalau kita kemudian berada di situ dan kemudian kita punya kekuatan. Saya ingin sedikit menambahkan saja ilustrasi yang cukup menarik, yaitu waktu saya menjadi pimpinan Komisi 11 tahun 2009 sampai 2012. Pada waktu itu ada satu problem besar bagi umat Islam, yaitu keluarnya surat ketetapan pajak dari Dirjen Pajak kepada seluruh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah. Isinya adalah tagihan dari Dirjen Pajak kepada seluruh lembaga keuangan syariah yang besarnya adalah sekitar 400 miliar. Artinya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah pada waktu itu dinyatakan punya hutang pajak kepada negara sebesar 400 triliun miliar saya. Dan secara keseluruhan kami itu potensi hutang pajak ekonomi syariah ini kepada negara 1,3 triliun. Dari mana hutang pajak ini muncul? Hutang pajak ini muncul karena rezim pajak kita, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia, itu disusun dulu sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah ada. Jadi rezimnya ini belum kompatibel dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Maknanya apa? Dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak yang ada saat itu,
transaksi syariah itu dianggap dua transaksi. Karena dia dua transaksi, maka pajaknya juga dua kali. Padahal real transaksinya itu cuma satu kali. Jadi pembeli mobil kepada showroom kepada bank membeli dari showroom, dianggap dua transaksi. Padahal bank-bank ini sudah bayar pajak, tapi karena pajaknya baru satu transaksi dianggap punya hutang. Dan ini akan membangkrutkan seluruh ekonomi Islam di Indonesia. Karena mereka harus bayar sesuatu yang tidak mereka pungut. Nah, disinilah kami partai-partai Islam, saya dengan partai-partai Islam yang lain, kemudian berusaha untuk menghapuskan hutang pajak ini. Karena kalau sampai itu terjadi, kolapslah perekonomian syariah di negeri ini. Nah, ini alhamdulillah dengan lobby-lobby dengan Pak SBY pada waktu itu dan juga Menteri Keuangan, akhirnya kemudian keluarlah ya keputusan dari pemerintah, ada pajak ditanggung pemerintah sebesar 1,8 triliun, yang 400 miliarnya itu adalah untuk tadi menutupi hutang pajaknya perbankan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan ini adalah betapa pentingnya kehadiran kita di parlemen, di pusat kekuasaan. Kalau tidak ada yang concern dengan itu, maka hutang pajak tadi akan terbiarkan. Dan akibatnya perbankan syariah kita ambruk. Oleh sebab itu kita semua sepakat, saya yakin Kongres Umat Islam ini juga sepakat bahwa memang kita harus memperbanyak orang yang bisa hadir di pusat-pusat kekuasaan, baik itu legislatif maupun eksekutif. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tahun berikutnya kami PKS menjadi inisiator untuk mengamandemen Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak, sehingga muncullah pasal khusus pajak untuk perbankan syariah atau perekonomian syariah, sehingga walaupun seakan-akan dua transaksi tapi itu dianggap satu transaksi, sehingga sampai sekarang alhamdulillah tidak ada persoalan lagi. Undang-undang pajak sudah kompatibel dengan undang-undang perbankan syariah. Itu manfaat yang sangat nyata kehadiran kita di parlemen. Saya kira saya hanya beri ilustrasi, tapi semua sepakatnya sama dan sepakat dengan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah memang tidak mudah kita masuk ke dalam pusat kekuasaan, masuk ke parlemen, masuk ke eksekutif. Saya melihat setidaknya ada dua kendala besar, yaitu kendala struktural dan kendala kultural. Kendala struktural adalah kendala yang tercipta karena sistem politik di negeri kita yang menyulitkan. Ada semacam entry barrier bagi umat ini untuk masuk ke dalam kekuasaan. Sistem politik inilah yang harus kita dobrak, inilah yang harus kita ubah. Dan hari ini saya kira sistem politik yang paling nyata menghalangi kita itu adalah high cost politik, politik yang sangat mahal di negeri ini. Nah, disinilah PKS berjuang terus-menerus bagaimana agar ongkos politik itu menjadi murah, sehingga umat yang punya kredibilitas, kompetensi, integritas, dia bisa dengan mudah masuk ke dalam sirkulasi kekuasaan. Tidak seperti hari ini, untuk menjadi seorang bupati saja di beberapa tempat itu bisa menghabiskan 20 miliar ke atas. Gubernur sekelas Jawa Barat yang pemilihnya saja sampai 33 juta itu tidak kurang dari 200 miliar biaya. Kalau seperti ini terus, umat ini akan kena barrier terus, terhalang terus. Nah, inilah yang kami sedang perjuangkan, bagaimana ini menjadi lebih murah dengan cara bagaimana pemerintah bisa memberikan
APBN untuk pengelolaan partai politik dan juga proses kontestasi politik. Yang kedua, ini juga lumayan, insya Allah sudah diresonasi Pak Maman dari beberapa lembaga seperti KPK. Kalau dulu mereka paradigmanya adalah jangan ada sepeser pun dari APBN kepada partai politik, sekarang mereka sudah berubah. Kalau ingin mengurangi korupsi, berikan kepada partai politik dukungan dana untuk penyelenggaraan partainya dan juga kontestasi politik. Insya Allah, mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan ini akan semakin nyata bantuan dari pemerintah. Nah, yang kedua, hambatan kultural. Ini adalah hambatan dari sisi kita sebagai umat. Masih ada sebagian umat kita yang belum terlalu merasa memiliki negeri ini sebagai negeri kita, sebagai negeri di mana kita harus memperjuangkan apa yang kita inginkan di negeri ini. Masih ada dari bagian umat ini yang masih cuek dengan politik. Nah, saya kira ini harus ada upaya juga dari kita, penyadaran kepada umat ini agar umat ini mau aktif di dalam penyelenggaraan politik di negeri ini. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, saya berharap ke depan ini umat ini benar-benar punya perhatian yang sangat serius. Bagaimana kita menyiapkan tokoh-tokoh yang akan diterjunkan ke dalam kancah perpolitikan ini. Saya kira itu karena moderator sudah putar-putar nih. Jadi saya kira itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa kita perdalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.